kapal tuh nggak akan bisa jalan di air yang tenang. Jadi dari habis gelap terbitlah terang tuh pasti beneran ada, beneran ada. Dan saya buktinya pada saat pembukaan beasiswa NTB itu tuh iseng aja sebenarnya. Saya mau yang jadi orang Indonesia terang di Malaysia kayak gitu. S2 itu yang bener-bener ngubah pola pikir. Satu tambah satu tuh banyak caranya untuk menjadi dua. Orang ternyata mengajar itu memang memperpanjang ilmu loh, memperkuat ilmu kita loh. Itu adalah perempuan itu tidak boleh dibatasi tapi harus tahu batasan. Perempuan ini terlalu mau dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain. Kenapa Tuhan itu nggak ngasih kamu sesuatu? Pikirin aja, kamu layak nggak dapetin itu. Kita seniat apa kita tentang sesuatu, itu yang akan kita dapatkan kayak gitu. Halo Sobat Muda, kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Bintang Muda, bincang-bincang bareng tokoh muda. Bintang Muda kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat, seorang perempuan muda Nusa Tenggara Barat yang memiliki prestasi, dan beliau juga sebagai konten kreator. Beliau juga merupakan awardee beasiswa NTB dan unggulan. Beliau adalah Nurakila Waida Bintang Grandis, panggilan akrabnya adalah Kak Bintang. Selamat datang Kak Bintang. Halo semuanya, perkenalkan saya Bintang. Apa kabar Kak Bintang hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Abis lebaran. Alhamdulillah. Bagaimana lebarannya Kak? Rendangnya aman? Berusaha menghindari karena lagi menurunkan berat badan. Tapi kayaknya semuanya lebaran ini masak yang bersantan-santan ya. Iya betul. Lagi kayak waduh, kita padahal udah berumur nih harus menghindari yang bersantan-santan ya. Jadi agak ditahan dikit. Oke. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, Kak Bintang mungkin bisa ceritain nih ke audiens tentang siapa sih Kak Bintang, kemudian kesibukan Kak Bintang saat ini apa? Oke, jadi sebelumnya juga terima kasih ya sama NTN Foundation udah mengundang saya hari ini. Jadi pertama mungkin kenalin dulu, saya Nurakila Waida Bintang Grandis. Biasanya dipanggil Bintang. Untuk saat ini kesibukan saya itu adalah saya bekerja sebagai seorang IT Project Manager di sebuah perusahaan. Lalu saya juga ada sambilan kerja jadi dosen di sebuah universitas swasta juga di Lombok, namanya Universitas Kamarul Huda Badarudin. Lalu selain itu saya juga bekerja sebagai konten kreator dan ada beberapa juga bisnis freelance kayak desain grafik, terus konten kreator manajemen, social media management ya, dan juga yang lainnya kalau misalkan dari segi marketing, digital marketing. Nah selain itu juga memang saat ini kesibukannya yaitu kerja, abis itu kayak coba nge-explore diri juga sebagai baiknya kita sebagai orang tuh juga kayak terus berinovasi apa sih yang bisa kita lakuin, terutama untuk saya sebagai seorang awardee beasiswa NTB yang tadinya sudah dibiayain nih sama daerah, terus sebenarnya selanjutnya tuh mau ngapain gitu, apa yang bisa saya lakukan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat-masyarakat di NTB kayak gitu sih. Jadi lagi bener-bener lagi research ya, lagi kayak menggali komunitas mungkin yang akan nanti saya bikin, apa sih sebenarnya yang bisa kita kasih ilmu yang kita udah dapetin ke masyarakat kayak gitu. Kayak ada tanggung jawab moral gitu ya? Bener. Jadi sebenarnya bukan terpaksa sih, tapi emang kayak dari awal tujuannya sekolah, tujuannya pergi S2 itu sebenarnya pengen banget ngebawa budaya yang baik di sana, terus kita pindahin ke sini tuh apa sih yang bisa kita lakuin kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya Kak Bintang ini, seorang perempuan muda yang mencerminkan wanita karir banget gitu. Kayak wow, selain bekerja di perusahaan, kemudian mengajar, kemudian ada satu hal yang sangat menarik perhatian Kak Bintang sebagai konten kreator. Di tengah-tengah kesibukan Kak Bintang, apa sih yang mendorong Kak Bintang untuk menjadi konten kreator gitu? Bagaimana bisa membagi waktu dan lain sebagainya? Itu kadang sebenarnya banyak banget yang nanyain ya, maksudnya membagi waktu atau memanajemen waktu. Nah sebenarnya kalau dibilang ambis, ya mungkin ambis ya bener sih, ambisius banget. Karena memang dari kecil tuh mungkin sudah dari awal tuh polanya di pendidikan di rumah itu adalah ya memang harus kompetisi dan lain sebagainya. Dulu kan nari ya, nari abis itu
olahraga dansa, kalau misalkan tahu sampai PON, dan pergi juga bisa ke luar negeri kayak ke Australia, ke Cina, ke Thailand dan lain sebagainya, itu memang jadi pada saatnya ceritanya tuh sebenarnya pada saat kuliah S1 itu bisa dibilang ketika stop nari dan lain sebagainya itu, jadi saya udah nggak punya kegiatan lain nih, jadi kayak yang tadinya biasanya mungkin bisa dibilang biasanya berprestasi, tapi pada saat masuk S1 itu jadi kurang pergaulan, habis itu jadi kayak tidak ada kegiatan kecuali kuliah gitu, jadi kayak terlalu terfokus sama pendidikan dan yang sebenarnya bagus gitu, cuman tidak ada yang berkesan ketika S1 itu. Jadi pada saat di akhir-akhir S1 itu baru nyadar gitu. Selama perjalanan S1 dari semester 1 sampai semester akhir ini kok nggak ada yang spesial gitu ya selain kuliah. Nah akhirnya dari situlah muncul kayak keinginan apa ya yang bisa saya lakukan biar saya produktif dan lain sebagainya. Udah, jadi awalnya konten tuh sebenarnya juga masih, sekarang tuh masih mencari-cari ya kan, kalau misalkan sebagai konten kreator personal brandingnya mau seperti apa, kita mau dikenalnya sebagai apa. Nah ya udah sebenarnya masih mencari-cari, jadi masih random gitu kontennya, kayak ya udah konten sehari-hari, day in my life kayak gitu ya, yang sebenarnya mungkin orang tuh ini siapa sih bikin day in my life, so artis banget, tapi kayak ngerasa pengen ngasih sesuatu value yang kayak misalkan contoh ada in my life yang pertama kali tuh kayak ada in my life lagi di kantor tuh pada saat itu kan pergi kerja ke Jakarta. Nah jadi pengen liatin sisi positifnya, jadi ya udah oh ternyata personal branding saya nih yang bagus itu adalah saya tuh pengen nge-influence teman-teman biar bisa berani mencoba hal baru, terus habis itu berani explore sama dirinya sendiri. Karena jujur pada saat lulus S1 itu bener-bener di titik dimana saya tuh oh ya udah ini harusnya saatnya ya kita keluar dari zona nyaman, keluar dari hal-hal yang kayak yang tadinya kita ngerasa gini-gini aja gitu, nggak ada prestasi, dan yang pasti prestasi itu bukan cuman hanya ada di lingkup pendidikan aja kan, ada masih di luar dan lain sebagainya. Ternyata pada saat keluar dari S1 itu oh iya ternyata ini apa namanya mulai keluar tuh, maksudnya mulai dapat tuh oh apa sih yang prestasi yang saya bisa dapat ya, ternyata karir, ternyata bisa nge-influence orang melalui konten. Nah seperti itu, jadi menurut saya konten itu adalah cara saya terhubung dengan mungkin niat saya yang tadinya saya ingin sharing sama teman-teman kayak gitu sih. Jadi itu asal mulanya kenapa saya konten kayak gitu. Oke, tadi udah dijelasin dari awal sih Kak kalau Kak Bintang tuh orangnya ambis, kemudian dari kecil sudah dididik menjadi orang yang kompetitif. Betul. Jadi gak heran sih Kak kenapa Kak Bintang mau mengejar beasiswa NTB, tapi penasaran kenapa sih beasiswa NTB gitu? Oke. Kalau ada yang tanya kenapa beasiswa NTB, sebenarnya yang tadi kan waktu S1 saya bisa dibilang dapatnya beasiswa unggulan. Nah, sebenarnya waktu S2 itu belum ada kepikiran mau kuliah langsung pada saat lulus S1. Jadi jaraknya itu sebenarnya dari S1 lulus itu 6 bulan aja ke S2. Nah, tadinya sebenarnya mau karir dulu, mau punya pengalaman kerja dulu. Tapi pada saat pembukaan beasiswa NTB itu tuh iseng aja sebenarnya. Pengen tahu gimana sih step-stepnya beasiswa NTB kayak gitu. Tidak ada persiapan kayak sertifikat bahasa, belum ada segala macam dan ini itu. Jadi kayak modal nekat aja waktu itu, lagi mencoba-coba. Nah, ternyata alhamdulillahnya lulus kayak gitu. Nah, tadinya sebenarnya mau ngincernya kayak Australian Award, AAS atau LPDP kayak gitu kan, cuman masih belum punya persiapan yang matang. Nah, makanya mungkin udah jalannya ya, udah rezekinya, ya udah dapat beasiswa NTB, lalu dapat negara tujuannya itu Malaysia. Dan mikir-mikir lagi oh ya udahlah Malaysia dekat gitu dan masih serumun juga sama kita, dan menurut saya sendiri gitu dimanapun kita kuliah, yang penting kita sendiri nih yang bisa bikin diri kita bisa
pecah nggak nih di luar kayak gitu, walaupun misalkan mungkin yang ada di luar negeri yang lain, ya udah saya mau yang jadi orang Indonesia terang di Malaysia kayak gitu. Luar biasa sekali ya Kak, berarti iseng-iseng berhadiah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Yes, Tapi NTB. enggak iseng-iseng juga. Jadi setelah yang iseng-iseng daftarnya tadi, ketika udah lulus yang pertama itu saya effort. Oh, oke. Jadi langsung kompetitifnya lagi keluar gitu. Jadi langsung persiapan bahasa, bolak-balik Jakarta Lombok untuk wawancara. Terus abis itu benar-benar diniatin itu belajar sampai 7 hari itu untuk belajar wawancaranya. Kayak otodidak aja sih lewat YouTube dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak udah kalau udah satu tahap udah lolos ya udah langsung di ini Sayang aja gitu sayang kan. kalau misalkan tidak dilanjutin. Jadi kalau misalnya dibilang iseng-iseng enggak ya, jangan iseng-iseng. Pokoknya kalau misalkan udah dapetin satu hal ya dikerjain sampai selesai dengan benar. Oke, terima kasih Kak Bintang. Kemudian selanjutnya, ini sih Kak, di Instagram Kak Bintang adalah bagian dari Ruby Ambassador. Iya. Bisa diceritain sih Kak? Oke. Ruby Ambassador itu kayak gimana? Oke, Ruby Ambassador itu sebenarnya adalah awalnya dari Ruby Community. Ruby Community ini adalah salah satu komunitas perempuan, salah satu ya komunitas pemberdayaan perempuan terbesar di Indonesia itu dari Avoskin. Oh ya. Avoskin Skincare ya, Skincare. kalau itu adalah brand lokal. Nah, awalnya Ruby Community ini memang nge-hire banyak wanita yang memang pengen berkembang gitu, entah itu dari segi konten kreator, jadi beauty influencer dan lain sebagainya. Nah, Ruby Community ini tuh sebenarnya nyaring semua banyak cewek ya. Jadi nggak cuma 10 orang, nggak cuma 20 orang. Itu dari kalau nggak salah misalkan yang daftar 21.000. Nah, yang keterima tuh kayak sekitar 300-400 orang di seluruh Indonesia. Berarti persaingan itu masih terbilang ketat meskipun dia nge-hire banyak orang. Bener, gitu ya. lumayan ketat karena emang dilihat juga dari backgroundnya, terus dari mungkin dari sosial media, konten kreator dan kayak keinginannya. Jadi kayak kita kan ada seleksi administrasi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Ruby Community ini kan termnya tuh ada 6 bulan ya. Nah, dari yang beratus-ratus orang itu yang kita jalanin tuh kayak ada challenge biasa lah ya. Terus ada kita dikasih ilmu, penyuluhan kayak webinar dan lain sebagainya. Terus habis itu kita dikasih produk gratis untuk kita belajar jadi jadi beauty influencer gitu-gitulah ya. Nah, sampai akhir di masa kita mau graduation, yang saya tidak sangka itu saya jadi the most wonderful member. Wow. Jadi kayak member terbaik dari semuanya di batch itu, di batch 7. Nah, itu pun tidak menyangka sama sekali kan. Maksudnya yang saya lakuin adalah memang saya ikutin semua challenge ya, dan ternyata memang kriterianya itu adalah yang paling rajin ngikutin challenge, terus yang paling rajin ikut pelatihannya, dan yang paling berimpactful lah intinya seperti itu. Nah, ya udah berangkat dari situ kita ada seleksi lagi yang namanya Ruby Ambassador, dan Ruby Ambassador ini lebih ketat lagi untuk semua batch. Jadi semua alumni komunitasnya itu diseleksi lagi untuk jadi Ruby Ambassador, dan ini cuman kayak 20 orang dari banyaknya alumni. Intinya seperti itu, 20 orang. Ya udah pada saat daftar, ada wawancara, ada administrasi dan lain sebagainya, saya terpilih jadi pilar untuk empowerment. Kayak gitu, untuk merepresentasikan pilar empowerment di Ruby Ambassador. Ruby Ambassador. Gitu. Keren sih Kak. Tadi awalnya saya kira Ruby Ambassador itu kayak just beauty influencer aja, ternyata lebih dari itu. Iya betul, karena dia memang punya pilar-pilar sama misi-misi. Kalau Ruby itu ada kayak untuk empowerment, terus ada sustainable, terus sama ada entrepreneur. Nah, Oke, berarti Ruby ini kayak Ruby Ambassador ini punya tanggung jawab sosial gitu. untuk komunitas pemberdayaan perempuan. Betul. Oke. Luar biasa banget ya Kak perjalanannya dari S1 ke S2, sangat padat dan menginspirasi. Tapi saya penasaran sih Kak, apa tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi dan bagaimana cara Kakak mengatasi? Tantangan terbesar tuh sebenarnya diri sendiri sih. Karena kadang kita namanya manusia tuh ada naik turunnya, iman aja ada naik turun ya. Apalagi semangat kita jadi kayak misalkan mau produktif dan lain sebagainya itu ada banget yang kayak lagi ya namanya masalah gitu kan. Maksudnya ketika apalagi waktu S2 di negara orang, saya sambil kuliah sambil kerja kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh ada masa-masa yang dimana yang memang
masalahnya sampai nggak bisa dikontrol dan akhirnya kayak banyak orang yang nggak tahu. Saya sampai pernah ke psikolog. Oh, Iya, pernah ke psikolog karena saya sadar kalau saya udah nggak mampu untuk menahan itu semua. Ya udah akhirnya dan ini untuk teman-teman juga ya, kalau misalkan memang punya masalah yang benar-benar udah nggak bisa ditampung lagi, tuh jangan malu ke profesional gitu. Psikolog tuh sangat membantu pada saat itu ya, karena memang misalkan ada yang bilang kayak kenapa nggak ke teman, ke orang tua, atau misalkan mungkin ibadah gitu kan, ibadah ya tetap kita jalanin ibadah, cuman pada saat itu memang kondisinya adalah ya ini udah saatnya harus ke psikolog gitu. Ya udah konsultasi itu karena memang nggak bisa menahan diri yang terlalu idealis. Abis itu dengan tekanan yang banyak gitu, adalah ya tekanan-tekanan seperti itu. Dan kalau misalkan mungkin orang lain tuh kadang pernah ada yang nge-DM gitu loh, ada yang nge-DM bilang kayak kok hidup kamu tuh mulus banget gitu. Karena memang yang di sosial media yang kita liatin yang baik-baik aja gitu, nggak usah tahu yang sedih-sedihnya. Tapi kalau misalkan kayak orang-orang dekat tuh pasti tahu segimana struggle-nya untuk sampai ke titik ini gitu. Dan yang itu yang saya bilang tadi, tantangannya itu adalah ya dari diri sendiri yang kadang tuh nggak bisa suka terlalu kecewa sama hal yang misalkan kita gagal, kita mau sesuatu ini, kadang kita kecewanya tuh kecewa banget. Jadi kecewanya banget itu jadi takut buat mencoba yang baru. Iya betul, takut untuk mencoba yang baru, takut untuk mencoba hal yang dirasa ini berisiko deh, nggak bakalan keterima. Dan sekarang tuh lagi belajar sih buat buat mengatur itu semua, biar gimana ya caranya damai sama diri sendiri, kayak gitu gitulah sebenarnya. Kayak menormalisasi kegagalan. Benar, normalisasi kegagalan, tapi masih agak susah sih dilakuin. Kayaknya kalau kan kebentuk dari kecil gitu. Benar, jadi jiwa kayak kompetitifnya tuh kayak harus dapat gitu. Betul. Jadi pas rasanya gagal itu rasanya kayak udah dunia udah mau runtuh, Rasa diri paling gagal, padahal kerjanya udah hebat banget ya kayak. Nah itu jadinya sekarang tuh lebih sering, cara nanggulanginnya itu adalah lebih sering ngobrol sama teman-teman gitu yang punya mungkin yang kita lihat ternyata mereka lebih berat loh cobaannya gitu, kita udah bersyukur banget. Nah kadang makanya sekarang tuh lebih suka ngobrol sama orang sih kayak gitu, jadi ngobrol sama banyak orang yang baru kayak gitu, jadi lebih banyak tahu cerita. Benar, jadi bisa jadi insight, oh ternyata gini loh cara menanggulangi masalah kayak gitu. Tapi untungnya Kak Bintang cepat sadar kalau butuh ke psikolog gitu, karena kan banyak banget sekarang teman-teman yang kayak masih belum ngapain ke psikolog. Iya gitu. betul, kayak ngerasa malu banget ya kalau ke psikolog. Kayak sih awalnya juga mikir gitu kan, pernah mikir kayak gitu. Cuman memang kalau kita bilang di awal pada saat sebelum ke psikolognya itu tuh pernah juga kayak di posisi misalkan kita denger ya orang-orang yang kayak depresi dan sampai ya itulah ya mengakhiri kehidupannya. Nah itu tuh kadang tuh suka bilang dalam hati, kenapa sih bodoh banget gitu, kenapa sih nggak mikir panjang gitu. Dan ternyata pada saat kita di kondisi seperti itu nggak bisa sama sekali dikontrol sama diri kita sendiri, ternyata memang butuh bantuan profesional. Nah itulah jadinya penting gitu untuk mengenalin segimana sih batas kemampuan kita untuk menanggulangi hal tersebut. Bahkan itu berasal dari diri kita sendiri. Iya, ya kan? benar. Oke, kalau sekarang yang saya penasaran ini Kak, dari 3 peran pentingnya Kak, maksudnya content creator, kemudian project manager, sebagai wardi beasiswa, dosen, apa yang menurut Kakak yang paling banyak mengubah diri Kakak dari semuanya? Ya, dosen. Sebagai dosen, kenapa tuh Kak? Karena jadi ini tuh ada cerita baliknya lagi nih. Kalau dulu pada saat dari SMA gitu kan, sebenarnya keluarga tuh rata-rata notabene pengajar, guru semua deh, kayak dari kakek, terus ibu, saudara-saudara ibu semua rata-rata pendidikan. Dan pada saat itu disuruh lah ya, maksudnya diarahkan, ayo kamu coba fakultas pendidikan dan lain sebagainya. Tapi memang dari awal tuh kayak nggak suka mengajar, nggak bisa ngajar sama sekali, kayak jadinya kemakan omongan sendiri gitu. Dan sampai akhirnya pada saat udah S2 itu yang benar-benar ngubah pola pikir. S1
kayaknya emang tadi yang seperti yang saya bilang, saya tuh emang nggak ngapa-ngapain S1, saya ngerasa kayak saya cuma kuliah aja tapi nggak dapat value yang benar-benar ngeubah cara berpikir gitu. Dan pada saat S2 keluar ke Malaysia, itu tuh benar-benar ketemu sama orang yang berbagai macam karakter, terus ketemu orang-orang yang ternyata tuh punya pemikirannya berbeda, yang ternyata tadinya harusnya A itu harus menjadi A, ternyata enggak, A itu harus bisa menjadi kemana-mana loh. Misalkan 1+1 enggak harus 2, ternyata 1+1 tuh banyak caranya untuk menjadi 2. Nah, maksudnya pola pikir yang seperti itu tuh ngeubahnya tuh pada di saat di S2, dan akhirnya memilih dosen itu kenapa? Karena ya terbentuk dari S2 itu, ketemu sama orang-orang, ternyata mengajar itu memang memperpanjang ilmu loh, memperkuat ilmu kita loh. Terus abis itu ada rasa senang sendiri, maksudnya ada rasa istimewa sendiri ketika kita bisa ngajarin orang lain dan orang lain itu ngerasa kayak wah terima kasih. Dan itu yang saya dapetin pada saat di dosen. Jadi dosen ketemu sama mahasiswa yang sebenarnya jarak umurnya juga nggak terlalu, gapnya nggak terlalu besar gitu. Jadi kadang lucunya tuh mereka suka salah panggil, dan darinya harusnya Bu gitu jadi Kak gitu. Jadi kayak kadang suka canggung sendiri. Dulu canggung kalau dipanggil ibu, tapi sekarang canggung mah dipanggil Kak sama mahasiswa gitu kan. Nah ya udah, ketemu sama berbagai macam karakter mahasiswa, mereka yang ternyata dulu saya kayak gini ya, pada saat jadi mahasiswa itu emang susah banget buat ngajarin orang itu. Nah tapi ketika kita berhasil ngajarin orang, terus dapat pesan dari mahasiswa yang kayak terima kasih ya Bu ilmunya dan lain sebagainya, itu tuh kayak betul berkesan banget. Nah jadi pola pikir yang seperti itu, kenal sama banyak orang, terus habis itu kenal lagi sama mahasiswa gitu, tahu bagaimana cara karakternya mereka masing-masing, bahkan ada yang curhat masalah dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling ngeubah kesan dari hidup saya kayak gitu. Menjadi seorang dosen, pengajar. Betul. Oke. Sekarang kita mau lanjut ke pandangan kakak tentang Ibu Kartini. Oke. Kalau Ibu Kartini masih hidup di zaman sekarang nih Kak, menurut Kak Bintang apa yang akan beliau perjuangkan bagi perempuan kalau Ibu Kartini di zaman sekarang kira-kira dengan tantangan kita yang seperti ini? Oke. Nah ini nggak tahu ya, mungkin akan pro kontra ya. Jadi sebenarnya kita tahu tren-tren standarisasi TikTok. Betul kan? Betul. Dibilang setuju sama itu nggak sama sekali. Jadi saya pribadi adalah sebenarnya yang bisa dibilang dalam beberapa kata itu adalah perempuan itu tidak boleh dibatasi tapi harus tahu batasan. Gitu. Kenapa? Karena memang dari segi moral dan lain sebagainya, memang kita nggak boleh dibatasin sama apapun. Mau misalkan kita sekolah tinggi, misalkan kita mau ngelakuin mungkin pekerjaan yang tadinya notabene itu yang dikerjakan oleh laki-laki, tapi perempuan sekarang sudah bisa gitu. Misalkan contoh ya, di pertambangan sekarang sudah banyak perempuan. Dokter dulu yang notabene laki-laki, sekarang sudah banyak perempuan. Nah itu yang dari segi yang perempuan nggak boleh dibatasin sama apapun. Tapi ada beberapa hal yang perempuan tuh harus membatasi dirinya. Contoh kayak mungkin dia pengen memimpin melebihi dari laki-laki, padahal kodratnya sebenarnya laki-laki yang harus memimpin. Nah seperti itu. Jadi kayak sebenarnya yang harus diperjuangkan sama Ibu Kartini untuk di zaman sekarang adalah ratakan perempuan-perempuan kita ini tuh biar tahu batasannya diri sendiri. Jangan mau melebihi sesuatu yang memang seharusnya nggak seperti itu tatanan aturannya gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melewati batas, maksudnya kita melewati batas yang seharusnya kita yang seharusnya kita hindari, itu maka kan keseimbangan dunia tuh bakalan kayak terpecah gitu ya. Udah contohnya sekarang di TikTok, apa-apa standarisasi diikutin sama TikTok. Perempuan-perempuan mohon maaf banyak yang bercerai karena terlalu mengikuti standar TikTok. Nah jadi takutnya seperti itu, takutnya banyak perempuan-perempuan di luar sana yang menjadi tinggi hati, yang menjadi sombong, akhirnya ngerasa kayak nggak ada yang boleh maksa perempuan jadi ini jadi itu, atau misalkan perempuan harus tunduk sama laki-laki. Nah menurut saya itu yang persepsi yang salah banget. Nah jadi itu sih yang harus dilakukan Ibu Kartini untuk zaman sekarang, karena memang terlalu banyak ya, apalagi sosial media sudah sangat marak gitu kan. Udah banyak influencer yang berkedok influencer tapi menginfluence pola pikir yang salah kayak gitu sih. Contoh kayak ini deh kemarin yang viral itu
Donatur dilarang mengatur. Nah, Betul. itu kalau secara harfiah, maksudnya secara arti yang biasa aja sih sebenarnya oke-oke aja, bener kan? Maksudnya dilarang selain donatur dilarang mengatur, kayak orang tua kita yang bisa mengatur gitu kan. Terus abis itu ya siapa saudara kita lah dan lain-lain atau pasangan. Nah, tapi menjadi kemana-mana, menjadi lebar ketika masuk tuh bumbu-bumbu, ternyata arti kata itu dijadikan arti kata material, betul. terlalu materialistik. Jadi di mana-mana kayak kalau kita nggak dikasih uang atau dikasih ini transaksi dan lain sebagainya, kita nggak bakalan ngelakuin hal itu tersebut. Jadi kan seolah-olah perempuan malah menjatuhkan harga diri, martabatnya sendiri gitu kan. Kamu kalau misalkan tidak dibayar atau ya nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, sebenarnya jadi kejam kemana-mana. Yang tadinya harusnya arti itu sebenarnya masih baik dengan jalurnya gitu, jangan dibiasain kemana-mana. Nah, jadi kan itu yang terjadi sampai sekarang, sehingga banyak banget yang kubu-kubu yang ngerasa kayak ya benar kalau misalkan kita tidak ada transaksional, tidak ada provider dan lain sebagainya, kita nggak boleh terlalu mau menurut kayak gitu kan. Padahal ya betul, memang di sisi lain ya benar, sifatnya laki-laki memang harus provide sama perempuan, tapi nggak seharusnya itu dijadikan sebagai menormalisasi itu. Betul, menjadi transaksi ketika dia mau lakukan sesuatu ya harus mana uang dulu. Iya, baru jalan. Iya, secara tidak langsung melupakan hal-hal yang menghargai komunikasi yang baik, kemudian keluangan waktu dan lain sebagainya. Betul. Jadi itu sih yang harus dilakukan sama Ibu Kartini karena tantangannya besar. Tantangannya adalah standarisasi TikTok. Apalagi teman-teman perempuan yang selalu bilang perempuan selalu benar. Iya, itu salah. Enggak, perempuan itu ada kok perempuan yang salah gitu. Iya benar, makanya tujuannya itu sebenarnya, makanya laki-laki dikasih logika, perempuan dikasih perasa, sebenarnya saling mengimbangi gitu. Ya. Selanjutnya Kak, sebagai perempuan muda saat ini yang ya kita merasakan sendiri tantangan dan lain sebagainya, apakah nilai-nilai yang diajarkan oleh Radina Ajeng Kartini masih relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh kita-kita sekarang ini? Oke. Kalau misalkan di zaman-zaman, maksudnya seiring zaman ya, kita nggak bisa nyamain zaman dulu sama yang zaman sekarang. Semua sudah berubah, dari pola kita pendidikan juga kita sudah berubah. Terus dari yang dulu mungkin kalau di zamannya Kartini kan perempuan nggak boleh sekolah, ya itu yang diperjuangkan sama sama Bu Kartini kan, kayak pendidikan perempuan harus juga bisa dapat pendidikan, karena memang pentingnya sebenarnya. Ini masih menjadi stigma masyarakat, terutama di masyarakat kita ya. Kayak laki-laki takut sama perempuan yang berpendidikan tinggi. Ya. Kenapa? Padahal harusnya yang dicari sama laki-laki itu adalah perempuan tinggi. Kenapa? Tapi bukan berarti yang tidak berpendidikan atau misalkan mungkin cuma sampai SMA, sampai S1 itu nggak bagus. Tapi maksudnya itu adalah sebagai pilihan. Kadang tuh laki-laki ini dalam konteks yang berbeda ya. Jangan salah tangkap. Jadi dalam konteks yang berbeda, misalkan contoh kayak laki-laki takut sama perempuan yang berpendidikan tinggi. Justru kalau misalkan pendidikannya tinggi, dia akan menjadi sekolah pertama anaknya, dia akan yang menjadi kunci dari keluarganya, itu baiknya seperti apa, karena kan urusan keuangan, urusan segala hal itu kan nanti yang akan melakukan ya sebagai perempuan ada seorang istri kayak gitu. Betul. Nah makanya seharusnya tidak perlu ditakuti gitu untuk perempuan-perempuan yang bersekolah tinggi. Nah ini tuh sejalan sama kasus-kasus banyak yang saya dengar. Jadi perempuan-perempuan tuh takut sekolah tinggi karena nanti gitu takut nggak ada jodoh. Aduh, itu makanya jadi yang sebenarnya yang harus diperbaiki adalah pemikiran seperti itu. Nah itu sih kalau misalkan di zaman sekarang. Jadi sebagai perempuan tuh jangan takut untuk melanjutin pendidikan. Memang kalau misalkan punya kemauan atau misalkan punya memang niat, percayalah S2 melanjutkan pendidikan, atau mungkin entah itu bukan pendidikan formal ya, informal pun juga itu adalah pendidikan. Misalkan dia ambil pelatihan, ambil kursus, itu juga disebut maksudnya menambah wawasan gitu. Jangan pernah takut karena emang benar-benar berbeda banget pola pikir kita yang tadinya kita cuma stuck di situ aja. Kalau misalkan betul, jadi benar-benar betul nambah value banget. Makanya yang saya benar-benar rasain ini adalah testimoni. Kalau misal S2 apalagi di Malaysia gitu kan, itu benar-benar ngeubah pola pikir saya sebelumnya.
Ya, jadi buat teman-teman jangan takut untuk mengejar pendidikan setinggi-tinggi mungkin, meskipun itu bentuknya mungkin tidak duduk di bangku perkuliahan, teman-teman bisa ikut workshop atau mungkin coba hal baru, membuka bisnis, kemudian sharing session dengan orang-orang yang memiliki kapasitas yang lebih, passion yang sama, itu sudah bisa menambah value teman-teman. Betul. Intinya jangan pernah capek nge-upgrade diri sih, betul. Setuju banget ya. Kemudian Kak Bintang, bagaimana sih, apa menurut Kak Bintang makna dari habis gelap terbitlah terang? Apa makna dari habis gelap terbitlah terang dalam perjalanan hidup Kak Bintang sendiri? Mungkin dulu pernah ada case atau apa gitu. Oke. Itu sih tadi yang seperti yang tadi udah saya ceritain, kayak ketika memang apa ya, hidup tuh sebenarnya naik turun kan, sama kayak ombak di laut itu, ombaknya pasang surut segala macem, badai dan lain sebagainya. Tapi dalam apa analoginya adalah kapal tuh nggak akan bisa jalan di air yang tenang. Intinya seperti itu. Jadi kayak contoh seperti saya, menurut saya ini adalah masa-masa lagi emas-emasnya ya. Jadi dapat pekerjaan baru yang memang benar-benar saya inginkan. Terus habis itu dosen saya jalan, habis itu saya ditawarin beberapa banyak pekerjaan yang memang menurut saya ini adalah masa-masa yang paling enak gitu. Tapi nanti ke depan ketika sudah ngejalanin itu pasti akan ada masa-masa mungkin gelapnya, kita nggak tahu, karena memang hidup sampai nanti kita meninggal baru benar-benar selesai gitu kan. Nah, jadi yang tadi gelap itu sebenarnya percaya aja, nanti ketika kita memang ngejalanin ini, saya tuh punya satu quotes yang selalu saya pegang waktu itu pada saat di masa-masa titik terendah itu. Saya selalu pasang yang kayak saya bilang, kemarin kamu tuh bilang besok. Jadi akan selalu ada hari besok, harus ada selalu hari yang baru gitu, yang dimana kita ketika di masa gelap itu nggak apa-apa, menenangkan diri, misalkan sedih sepuasnya, depresi sepuasnya, sampai benar-benar kita ngerasa kayak cukup, kita udah cukup healingnya, kita udah cukup tenangnya, ya udah kita mulai lagi baru dari nol kayak gitu. Jadi dari habis gelap terbitlah terang tuh pasti beneran ada, dan saya buktinya bener-bener dari yang 2018 bapak saya meninggal, besoknya saya dapat beasiswa unggulan, yang dari tadinya ditolak 100 lamaran, saya ditawarin berkali-kali pekerjaan seperti itu sih. Biasa ya, meskipun dari Kak Bintang mungkin yang dilihat sama followers Instagram dan sebagainya terang-terangnya aja, tapi di balik terang ini masih banyak gelap yang Kak Bintang lewatin gitu ya. Seharusnya itu jadi kebanggaan gitu. Jadi personal branding kita berhasil. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang chat kayak hidup kamu mulus banget ya, kayak nggak ada, wah keren banget, nggak ada rintangnya, padahal wah itu babak belur di belakang aja, ya, benar. Nggak tahu aja di belakang. Oke Kak, selanjutnya dengan perjalanan Kak Bintang yang bisa kita lihat beriring bersamaan ya Kak ya, pendidikan dengan karirnya. Apa tantangan terbesar yang Kak Bintang hadapi waktu Kak Bintang meraih beasiswa itu? Beasiswa NTB. Tantangan terbesarnya adalah sebenarnya dari orang-orang NTB sendiri sih. Kan kita tahu kalau misalkan beasiswa NTB ini pakai APBD-nya daerah. Jadi menyekolahkan anak-anak yang memang mau melanjutkan pendidikan. Jadi disclaimer dulu teman-teman, beasiswa NTB itu nggak cuma untuk teman-teman yang menengah ke bawah. Saya ini adalah termasuk yang menengah ya. Jadi untuk teman-teman yang menengah ke atas pun boleh. Memang ketika udah punya niatan, udah punya memang layak untuk menjadi awardee, itu bisa menjadi awardee beasiswa NTB. Cuman memang tantangannya adalah kadang persepsi dari masyarakat. Kenapa beasiswa NTB itu yang dapat orang-orang kaya, atau mungkin yang dapat anak-anak pejabat dan lain sebagainya. Terus apa impactnya untuk Lombok? Nah, sebenarnya ini mau diklarifikasi itu adalah sebenarnya anak-anak beasiswa NTB itu mengenalkan atau memperkaya Lombok itu, maksudnya berimpact sama Lombok itu, atau sama NTB itu pakai caranya masing-masing. Itu mungkin orang nggak ngelihat sekarang, makanya disebutnya pendidikan itu adalah investasi jangka panjang, karena memang tidak langsung kelihatan di saat itu juga. Nah, dia akan kelihatan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bayangin dulu Lombok ketika mungkin beasiswa NTB belum masuk,
kita bisa hitung berapa banyak sarjana S2. Kita bisa hitung masih kurang memang minat untuk berpendidikan lanjut. Nah, ketika ada beasiswa NTB datang, bayangin udah di sekolahkan berapa ribu orang beasiswa NTB, udah bisa punya gelar master, udah bisa punya gelar doktor, sarjana, sarjana S1 juga ada yang berpendidikan di luar negeri gitu. Nah, mungkin ada juga teman-teman awardee beasiswa NTB yang kuliah di yang melanjutkan karirnya di luar negeri. Dan menurut saya itu nggak masalah. Kenapa? Karena mereka ngambil uang segala macam kan di negeri orang, ya udah pasti akan balik lagi nih ke NTB. Misalkan mungkin ngirimin mamahnya, ngirimin masih ada keluarga di NTB gitu ya. Dan itu uangnya berputar. Nah, itu juga sebenarnya salah satu impact. Belum lagi misalkan ada teman-teman yang mungkin berkarir di luar negeri, habis itu dia buat bisnis di Lombok atau di NTB, itu kan bisa menjadi salah satu salah satu investasi juga besar ke NTB. Dan iya, itu sebenarnya orang-orang awardee beasiswa NTB ini pada saat jangka panjang itu nanti akan berimpactnya itu kita lihatnya itu di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi investasi jangka panjang. Jadi jangan langsung ditanya nih baru kuliah masuk langsung ditanya mau buat apa? Iya, kontribusi buat NTB. Enggak, jadi kita pelan-pelan pasti kok. Jadi anak-anak beasiswa NTB itu punya caranya masing-masing dan sebenarnya tidak terekspos aja. Banyak yang membuat komunitas, terus membuat komunitas untuk ibu-ibu di sekitar daerahnya gitu kan. Sekarang pertanyaannya adalah masyarakat NTB mau nggak kita ajak untuk sama-sama membuat perubahan kayak gitu. Oke, setuju banget Kak. Selanjutnya, pernah nggak sih Kak Bintang itu mengalami diskriminasi atau mungkin diremehkan hanya karena gender dalam dunia akademik? Alhamdulillahnya nggak pernah. Iya, nggak pernah karena lingkungan saya memang dari keluarga pun itu adalah notabene pendidik semua ya, pengajar semua. Cuman memang ada beberapa ya itu yang tadi kita mention, kayak perempuan nanti jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti dari jodoh kayak gitu-gitu sih sebenarnya lebih ke situ. Cuman kalau dari saya sih memang tidak pernah yang terlalu dapat diskriminasi tentang kalau perempuan kamu nggak boleh sekolah tinggi. Untungnya orang tua support, untungnya keluarga juga support. Iya. Mungkin diskriminasi yang kayak gitu tuh berasal dari lingkungan. Betul, lingkungan sekitar, benar. Dan untungnya Kak Bintang terlahir dari lingkungan yang memang support untuk hal itu. Dan banyak sih teman-teman saya yang memang kayak dapat juga diskriminasi sebagai itu. Cuman kalau zaman sekarang menurut saya udah banyak sih edukasi ke masyarakat. Kalau jadinya udah nggak heran lagi perempuan misalkan kalau S2, S3 gitu sih. Selanjutnya nih Kak, mungkin kalau Kak Bintang tuh kurang dan mungkin bahkan nggak pernah dapat diskriminasi atau diremehkan ya Kak ya dalam hal menggapai cita-cita dan mengejar pendidikan. Tapi menurut Kakak apa hambatan terbesar bagi perempuan yang masih perlu diperjuangkan dalam hal mengejar karir dan pendidikannya? Dirinya sendiri. Betul. Jadi tantangan kita sebagai perempuan itu sebenarnya nggak dari luar, nggak dari mau orang ngomongin apa, misalkan contoh yang hal-hal yang negatif yang kayak tadi, yang perempuan ngapain sekolah tinggi bla bla dan lain sebagainya, sebenarnya tergantung sama diri sendiri aja. Karena yang bisa ngatur dan kontrol diri sendiri kita sendiri kan. Dan sebenarnya tantangannya bagi perempuan tuh takut mencoba, abis itu dia takut bukan diremehkan, takut dicap negatif dan lain sebagainya, atau takut mungkin dia dibilang nanti perawan tua dan lain sebagainya kan, nggak masuk akal sebenarnya kalau misalkan kita pikirin secara logika. Jadi tantangan yang sekarang tuh masih saya juga ngedengar dari teman-teman saya, dan persepsi menikah maksudnya mereka menikah karena mau menghindari satu masalah, padahal kan menikah itu adalah sebenarnya gerbang dari semua masalah sebenarnya baru, gitu. Masalah memunculkan masalah baru. Jadi salah persepsinya perempuan ketika dia mau capek kerja, mau ada yang nafkahin atau dan lain sebagainya. Sebenarnya itu jangan sampai seperti itu tujuannya untuk menikah. Nah, sebenarnya itu tantangan perempuannya sendiri yang ngerasa mungkin ngeremehin dirinya sendiri, nggak mampu atau capek sama banyak masalah gitu. Namanya kita juga manusia pasti banyak masalah kan. Nanti ketika berkeluarga apalagi itu masalah yang tanggung kita sendiri kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi makanya banyak teman-teman dari teman-teman saya pribadi ya yang baik itu sudah menikah, mau menikah dan belum menikah, itu kadang pemikirannya masih seperti itu. Dan saya juga dulu seperti itu gitu.
kayaknya menikah tuh akan Salah senang satu banget solusi ya, gitu salah satu ya. solusi. Nah tapi ya itu balik lagi ketika ngobrol sama banyak orang yang mungkin sudah menikah, udah ngerasain duluan. iya, ngerasain pahitnya dan lain sebagainya. Oh ternyata memang sebagai perempuan tuh kita emang harus se-upgrade itu, harus menambah ilmu itu untuk nanti kita bisa baik-baik aja ketika menjalankan itu, karena memang kondisi psikis perempuan tuh kan berbeda ya sama laki-laki. Laki-laki logika, perempuan tuh lebih ke perasaan kayak gitu. Jadi agak susah kalau misalkan kita belum punya ilmu-ilmunya seperti itu sih. Betul sekali Kak. Karena masih banyaknya perempuan di daerah yang masih ragu nih Kak untuk mengejar pendidikan tinggi atau bahkan karir impiannya. Dari Kak Bintang nih, ada nggak pesan buat teman-teman kita yang seperti itu? Kayak lebih ke percaya aja sama kemampuan diri, nggak ada yang ngebatasin kita. Yang kayak tadi kita bilang, tidak ada yang bisa membatasi perempuan, tapi intinya kita yang harus memantaskan diri. Ada juga satu petuah ya, maksudnya satu hal yang pernah saya pelajarin itu adalah kenapa Tuhan itu nggak ngasih kamu sesuatu. Pikirin aja, kamu layak nggak dapetin itu. Jadi melayakkan diri dulu, baru kita bisa dapetin sesuatu itu. Ya, kita harus memantaskan diri dulu untuk menerima yang kita pengen gitu ya Kak. Jadi takutnya kalau misalkan tidak memantaskan diri, nanti kita dikasih sama Tuhan, terus kita tidak sanggup membawanya, jadinya hancur kayak gitu. Tuh. Nah Kak, selanjutnya nih, sebagai konten kreator Kak, bagaimana Kakak melihat peran perempuan dalam dunia digital saat ini? Oke, banyak. Kalau misalkan bisa dilihat konten kreator kebanyakan perempuan. Iya, kenapa? Karena memang perempuan tuh lebih mungkin lebih apa ya, lebih butuh validasi ya. Bisa dibilang dia butuh validasi, terus butuh apa namanya, suka entah itu mungkin influencer dalam hal segi fashion, terus segi apa namanya, segi pendidikan dan lainnya. Cuman kalau misalkan influencer pendidikan dan influencer apa ya kita sebutnya self development itu masih agak terbilang kurang minatnya sama masyarakat, karena memang masyarakat itu minat literasinya tuh agak lumayan masih belum lah kalau Indonesia ya. Jadi itu ada data, bukan maksudnya meremehkan, tapi makanya yang cepat banget viral itu kan hal-hal yang memang entah itu masalah, entah itu mungkin politik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan perannya perempuan tuh sebenarnya kayak contoh influencer yang paling saya suka kayak Maudy Ayunda, Sabrina, kalau misalkan tahu Safiera Putri kayak gitu kan sebenarnya itu memacu dan memotivasi anak-anak di Indonesia atau masyarakat di Indonesia biar bisa upgrade diri, bisa berpendidikan tinggi. Ini loh yang akan kalian dapat kalau misalkan kalian apa namanya aware dan sadar sama kehidupan kalian, karir kalian, entah itu mungkin self development dengan sering-sering baca buku, habis itu upgrade ilmu dengan ikut-ikut kelas, mungkin entah itu kelas masak, kelas keramik gitu kan, yang hal-hal yang memang sebenarnya ngapain dipelajarin, tapi itu ada manfaatnya, entah itu mungkin untuk membangun relasi, networking dan lain sebagainya, karena networking itu penting kan. Nah, jadi menurut saya sendiri peran perempuan di dunia digital itu memang sekarang sudah banyak apa namanya merubah dari stigma masyarakat terhadap apa namanya pendidikan itu sendiri, kayak gitu sih. Oke, jadi selanjutnya nih Kak, sebagai seorang konten kreator yang dituntut untuk tetap show up di depan kamera dan menjadi sorotan publik, apakah Kakak pernah mendapatkan hal-hal yang kurang menyenangkan dari sesama perempuan, misal judgement atau yang lainnya gitu ya? Apaan sih gitu? Pernah pasti pernah dan cuman pada saat itu nggak banyak, karena mungkin memang saya bukan influencer yang sebesar itu. Cuman memang kalau misalkan dibilang ada 1-2 sih yang suka DM kayak bahkan kayak saya nggak tahu itu perempuan atau laki-laki, karena biasanya kan orang-orang yang hujat tuh pakai fake account dan sebagainya. Nah bilangnya tuh kayak terlalu show up, terlalu sombong sama hal itu, padahal memang ya personal branding gitu ya. Personal branding yang harus kamu lakuin adalah pamer kayak gitu. Pamer dalam hal baik, dalam hal yang memang masih tujuannya sebenarnya lebih dari niat kita aja, ya betul, memotivasi orang lain. Nah cuman kalaupun ada komen-komen atau misalkan DM seperti itu, saya nggak pernah yang terlalu ambil pusing. Jadi benar-benar langsung dihapus aja kayak gitu. Jadi
jarang sih sebenarnya, jarang. Entah itu mungkin ngomonginnya di belakang tidak langsung disampaikan. Jadi saya udah sangat menutup telinga kan, betul, kayak menutup gitu telinga. Nggak penting, karena orang tuh benci sama kita karena kita hidup di mimpinya mereka. Orang ngomongin kita karena kita berada di depan mereka. Iya betul, karena dia ngomongin di belakang, soalnya kita di depan. Benar. Betul. Selanjutnya nih Kak, mungkin Kak Bintang bisa kasih pesan buat teman-teman di luar sana, bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan media digital untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan membangun komunitas yang lebih kuat dan positif. Gitu. Oke, memperjuangkan hak-hak perempuan sebenarnya jangan terlalu memprovokasi hal-hal yang tidak baik ya. Jadi cukup dari diri sendiri, ngeliatin ke orang lain gimana kita sebagai perempuan yang baik, sehingga orang lain itu bisa mengikuti kita dengan baik juga gitu. Jadi jangan memprovokator seolah-olah perempuan tuh haknya harus benar-benar diutamain, padahal kita hidup berdampingan sama laki-laki gitu. Kayak terlalu mengagung-agungkan juga tidak baik kan. Jadi secukupnya aja, seporsinya aja. Kalau misalkan ada hak yang dilanggar, itu yang kita contohkan bagaimana seharusnya perempuan kita bertindak, entah itu mungkin dari segi kehidupan bersosial masyarakat atau beragama dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah jangan terlalu fokus sama hal-hal yang bukan dari ranahnya kita. Sorry, kalau misalkan contoh saya adalah orang yang sama sekali tidak tahu politik, makanya di sosial media entah itu mau dipaksa, misalnya kamu followersnya banyak tapi kenapa kamu tidak menyuarakan ini? Ya karena bukan porsi saya. Saya mungkin akan kalau dari pemerintah tetap kita nggak boleh menutup mata gitu ya sama apa yang terjadi sekarang. Bener, saya juga marah kalau misalkan hal ini terjadi. Tapi dengan cara apa saya melakukan? Ya udah, dengan cara saya fokus gimana nge-influence teman-teman tuh yang mau bekerja, yang katanya sulit nyari kerja, yang katanya ya udah kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu. Kalian mau kabur aja dulu ke negara orang, bahkan di negara kalian sendiri kalian nggak bisa survive, apalagi di negara orang. Walaupun misalkan dari orang lain nih, ini adalah testimoni saya yang kerja di luar negeri. Maksudnya orang bilang kayak di luar negeri gampang, lebih dihargai. Enggak, mereka tetap akan mengutamakan warga negaranya sendiri, dan kita yang sebagai orang luarnya pasti akan dipekerjakan di tempat yang rendah-rendah. Nah itu yang kita nggak mau gitu, kabur aja dulu tapi kalian ngelakuin aja tuh kayak masih lebih bawah dari betul di negara kita. Betul, jangan sampai seperti itu. Makanya gimana caranya kita bersaing di dunia yang benar-benar semua serba digital, global, banyak pesaing bahkan dari luar negeri itu masuk untuk mau menguasai Indonesia. Nah sebenarnya kita yang harus mulai dari diri kita sendiri, kita berinisiasi apa yang bisa kita lakuin untuk negara kita, daripada kita banyakan mengeluh, banyakan mencaci maki pemerintah. Why dari kita sendiri yang nggak melakukan itu dulu, kayak gitu. Jadi seporsinya aja untuk teman-teman yang misalkan mau sebagai perempuan itu mau berkembang. Memang jangan membiarkan orang membatasi kita, tapi kita yang harus membatasi diri. Oke, selanjutnya nih Kak, banyak sekali yang bilang perempuan itu harus kuat, tapi sering dibebani dengan ekspektasi yang berat. Menurut Kakak, bagaimana menemukan keseimbangan antara ketangguhan dan kelembutan? Kelembutan perempuan ya? Iya. Kalau ini ya sebenarnya mungkin lebih bisa kita rasain ketika nanti kita jadi ibu kali ya. Kalau sekarang sebenarnya masih aman-aman aja karena memang belum ada yang membatasi, kayak mungkin belum punya suami gitu, terus belum punya anak dan lain sebagainya. Tapi yang tadi yang saya bilang, jangan pernah malu untuk nyari ilmu. Karena kan nanti ilmu itu misalkan contoh agama masing-masing ngajarin yang baik-baik pasti kan. Kayak kita di agama kita, carilah untuk ilmu gimana caranya kita bisa tetap menjadi kodratnya sebagai seorang perempuan. Terus gimana kita bisa berkembang. Maksudnya contoh kayak influencer sekarang, kayak contoh Maudia Yunda bisa menjadi seorang istri, tapi dia juga bisa berkarir kayak gitu. Nah sebenarnya itu adalah kuncinya komunikasi. Kayak kita komunikasi mungkin dengan fondasi yang tepat gitu. Fondasi kita udah punya ilmu yang kita ngerasa kita nggak boleh melewati batas ini, kita nggak boleh terlalu seperti ini, sehingga seimbang semuanya gitu. Ada kesepakatan yang sudah dibentuk. Betul. Jadi makanya ketangguhannya perempuan yang dibilang harus kuat
semuanya sebenarnya laki-laki juga harus seperti itu gitu. Jadi bukan cuma perempuan aja. Cuma yang perempuan itu memang punya kodrat, dia harus dibarengi sebagai seorang penenang, sebagai seorang yang memang merawat, mengasihi. Nah, seperti itu sih. Jadi makanya pondasinya itu adalah banyak-banyaklah untuk mencari dan mengupdate ilmu itu sih. Jadi kalau kayak saya tuh suka-suka sekarang tuh nonton podcast yang mungkin kehidupan sebagai seorang istri, ibu, kayak gitu sih. Jadi karena memang tipe belajar orang beda-beda ya. Ada yang mungkin membaca buku, terus visual. Kalau saya sih lebih ke visual. Oke, selanjutnya nih Kak, seberapa penting sih menurut Kak Bintang woman support woman itu? Sangat penting banget. Jadi makanya itu justru kalau kita lihat case-case yang sekarang beredar di di Instagram gitu ya, segala macam, entah itu mungkin kasusnya yang melibatkan perempuan, malah yang menghujatnya perempuan sendiri. Cuma memang boleh kritis terhadap sesuatu, mungkin memang perempuannya itu salah dan lain sebagainya. Cuman yang salah di sini adalah ketika terlalu menunjukkan bahwa kita tuh sangat kontra sama suatu hal. Maksudnya yang saya masih nggak habis pikir ya, kebiasaan orang Indonesia yang menghujat. Betul. Entah the power of netizen gitu ya kayak. Entah mungkin dia punya kepuasan batin ketika udah ngetik sesuatu yang buruk ya, bahkan yang bener-bener sampai tidak pantas untuk kita baca. Itu kadang orang-orang tuh nggak tahu ya, mungkin beda-beda. Cuman yang saya tidak bisa tidak bisa mencerna bahwa kok orang bisa melukai, maksudnya ngatain seseorang dengan hal-hal yang mudahnya gitu. Kita pun mau ngetik sesuatu yang baik pun masih mikir 3 kali. Betul. Karena dilihat sama semua orang, karena dilihat sama banyak orang, nanti orang berpikir kita gini, kita gitu. Nah, sebenarnya mulai dari kita sendiri nih, teman-teman. Jadi woman support woman itu adalah kalian di dunia ini memang harus mendukung satu sama lain. Jangan dimulai dari orang lain deh, mulai dari orang-orang sekitar, teman-teman gitu. Misalkan ada teman yang punya masalah, silahkan disupport, didekati, bukannya kamu gitu aja masalahnya, saya lebih parah, nggak kayak gitu. Jangan dinasih jangan dinasih, bukan kompetisi. Nah, jadi lebih ke gak usah ngomongin woman support woman ke banyak orang gitu. Mulai dari orang terdekat, dari ibu kamu misalkan, dari kakaknya mungkin, atau dari saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Nah, jadi penting banget woman support woman. Jangan terlalu ngejudge sesuatu, apalagi yang paling parah tuh orang nggak selesai baca beritanya atau mungkin nggak tahu beritanya itu dari mana, tapi ngehujat sana sini, dan akhirnya kan pas pada saat diklarifikasi, nggak seperti itu. Nah, mereka kemana tuh yang udah menghujat, yang kan? komentarnya. Wow. Jadi itu sih sebenarnya lebih ke apalagi perempuan menjaga ketikannya. Wah, itu sangat penting untuk adab di atas ilmu. Iya, betul sekali. Selanjutnya nih Kak, Kak Bintang punya gak sih sosok perempuan yang menginspirasi hidup Kak Bintang? Siapa ya perempuannya? Kalau dibilang ibu, kalau sama ibu saya sih jauh berbeda punya pola pemikiran, karena memang beliau ini adalah seorang guru saya yang betul-betul memang sebenarnya tidak di dunia pendidikan. Kalau dibilang role modelnya sebenarnya ini ya, istrinya Rasulullah. Masya Allah. Jadi baru-baru, karena emang saya lagi suka nonton kisah-kisahnya Nabi Rasulullah kayak gitu. Jadi Aisyah tuh bener-bener yang jadi sosok yang bener-bener jadi panutan sih beliau sih. Ya, saya juga jadi penasaran. Siapa tahu mungkin nanti pulang baca-baca buku tentang Rasulullah dan keluarganya. Iya, sampai maksudnya dari ketaatannya beliau gitu, maksudnya dari caranya beliau berperilaku sehari-hari. Karena menurut saya sih memang bukan yang sosok yang maksudnya bisa dibilang sangat soleh ya, tapi kita mencoba gitu. Terus habis itu bagaimana kepintarannya beliau dan lain sebagainya. Jadi kayak seimbang, semua perempuan itu nggak boleh terlalu vokal. Perempuan itu sebenarnya harus tenang, yang orang lihat tuh
kayak sampai bilang wah masya Allah cewek ini kayak gitu, jadi perempuan gitu. perempuan Karena gitu. kodratnya sudah perempuan itu seperti itu. Betul, tenang gitu, jangan marah-marah di sosial media, jangan mencaci maki. Boleh kalau misalkan emang kayak kemarin pemerintah dan lain sebagainya, boleh kalau Tetap dengan kritis. bahasa yang baik. Betul, tutur bahasa yang baik, jangan sampai menyinggung banyak orang kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, apa pesan Kak Bintang untuk perempuan muda yang ingin bermimpi besar tapi masih merasa terbatas oleh keadaan? Oke, nggak ada. Keadaan itu tidak ada. Saya adalah bukti saya nggak punya privilege. Orang tua saya bukan pejabat, ibu saya bukan kenal sama siapapun pejabat, tapi saya bisa. Kenapa? Karena privilege itu yang menciptakan kita sendiri. Bagus kalau misalkan kalian punya privilege, kalian sudah punya provider yang yang di sekitar kalian yang memudahkan kalian, manfaatkanlah semaksimalnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang misalkan merasa kan saya nggak punya privilege, kan saya nggak punya orang dalam itu masih pasti ada di setiap hal, tapi akan tetap kalah sama skill yang kita tunjukkan. Makanya kita harus lebih berusaha. Yang itu tadi balik lagi ke diri sendiri. Jadi bagaimana kita seniat apa kita tentang sesuatu, itu yang akan kita dapatkan kayak gitu. Oke, kita udah sampai di ujung-ujung pertanyaan Kak, tapi masih ada. Jika Kak Bintang bisa menulis surat untuk diri Kakak yang lebih muda, apa nasihat yang ingin Kakak sampaikan? Harusnya kamu banyak baca. Harusnya dari dulu tuh mikir kalau kalau dunia tuh nggak bakalan baik-baik aja, karena dulu tuh ngerasa kehidupan orang dewasa itu sangat enak, menyenangkan, kerja dan lain sebagainya. Pas kecil tuh jadi terlalu banyak tidak mengisi dengan ilmu-ilmu yang penting, yang bekalnya ke depan, karena memang dulu fokusnya ya cuman di non akademik ya, nari dan lain sebagainya. Jadi kayak belajar tuh bukan suatu hal yang utama, karena ngerasanya bakalan jadi atlet gitu kan. Ternyata dunia tuh bakalan berubah gitu. Kita nggak pernah tahu masa depan kita. Makanya untuk yang teman-teman yang muda sekarang, mulailah untuk benar-benar berbenah, karena kita bakalan ke depan tuh terlalu banyak pesaingnya. Kita bakalan bersaing sama bangsa kita sendiri kayak gitu. Kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Yang kita bisa sekarang adalah membekali diri dengan apapun yang bisa kita tampung gitu. Ilmu. Silahkan bekali diri dengan ilmu. Betul, penting banget ilmu. Makanya kalau misalkan disuruh belajar sama mama itu jangan sekali-kali bilang nggak mau. Bener-bener kalau tanpa ilmu manusia tuh sesat. Oke Kak, ini terakhir. Apa harapan Kakak untuk masa depan perempuan di Indonesia? Harapannya adalah nanti perempuan tuh bisa bersatu, bisa memiliki pengaruhnya sendiri, baik itu untuk mencerdaskan bangsa, kan namanya perempuan mencerdaskan bangsa, mencetak generasi yang yang benar-benar nanti ke depannya itu akan bermanfaat bagi Indonesia, yang akan bisa merubah Indonesia ini menjadi lebih baik, karena kan awalnya itu adalah dari perempuan sekolah pertamanya semua manusia gitu, maksudnya kan nanti ketika dilahirkan dan lain sebagainya. Jadi perempuan tuh sebenarnya harus benar-benar menjadi porsinya perempuan dengan tidak melebih-lebihkan dan tidak sampai mengotori, maksudnya perempuan tuh akan menjadi contoh kayak orang lain tuh akan berpikir bahwa perempuan ini terlalu mau dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain gitu. Kayak gitu sih kalau untuk perempuan Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kak Bintang, sangat menginspirasi, isinya daging semua. Semoga podcast kita kali ini ditonton sama perempuan-perempuan muda, jadi teman-teman bisa berbenah, mulai membekali diri, mengisi diri dengan ilmu-ilmu yang sekiranya bisa membantu teman-teman di kemudian hari. Iya, betul. Terima kasih banyak untuk obrolan yang luar biasa ini Kak. Kami sangat terinspirasi oleh perjalanan dan kisah Kak Bintang. Semoga apa yang telah Kak Bintang capai bisa membawa perubahan yang lebih besar untuk Nusa Tenggara Barat dan menginspirasi banyak orang, terutama perempuan muda di luar sana. Amin. Terima kasih banyak juga untuk NTN Foundation udah undang saya. Jadi
kedepannya semoga podcast ini juga sampai ya dengan baik ke masyarakat dan bisa menjadi sebuah ilmu dan juga menjadi amalan buat kita semua. Amin. Siap, amin ya rabbal alamin. Oke sobat muda, itulah bincang-bincang muda kita kali ini bersama dengan Kak Bintang. See you di episode selanjutnya. Terima kasih.